Guys, selamat pagi. Aku mau sarapan. Aku mau cerita ya. Aku mau cerita kemarin aku baru ketemu beberapa partner bisnis aku ya kan. Teman-teman baru, terus apa namanya, orang-orang yang sebenarnya sudah aku kenal sebelumnya. Mereka tuh menjalankan bisnis yang bagus ya. Tapi mereka kenapa masih melihat bisnis baru lagi gitu. Karena kalau bagi aku, orang yang manusiawi itu, orang yang benar-benar punya hati dan empati adalah orang-orang yang memikirkan orang yang belum, apa sih? Orang yang belum mendapatkan apa yang dia dapat. Gimana ya maksudnya ya? Bentar ya. Jadi maksudnya itu adalah kayak aku misalnya, aku mengajak orang berbisnis dalam bisnisnya aku, tapi dia nggak bisa mendapatkan apa yang dia mau gitu. Aku akan mencari cara bagaimana orang ini bisa mendapatkan apa yang dia mau, mungkin dengan another way gitu kan. Dengan cara yang lain juga gitu. Tetapi aku mau itu adalah bisnis yang benar gitu ya, gitu guys. Nah, inilah yang sulit didapatkan di luar sana. Kalau kita di satu 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 pekerjaan atau satu bidang, kita mau tanya cerita suksesnya dia aja, pasti dia jawab bagian kulit-kulitnya aja. Dia nggak akan jawab semua gitu. Karena bagi dia ya lu saingan gue gitu loh. Nah, di bisnis yang orang awam mengatakan bahwa bisnis ini adalah bisnis, bukan bisnis untuk orang-orang yang bisa berjuang untuk hidup atau merubah hidup, aku bilang itu salah. Sebenarnya bisnis yang bisa merubah hidup adalah bisnis manusia. Bisnis manusia adalah berhubungan dengan manusia. Itu dari mana? Itu adalah bisnis jaringan. Bisnis jaringan adalah bisnis manusia dan memanusiakan manusia. Mungkin di luar sana banyak orang mengatakan bahwa banyak yang sukses, banyak yang gagal. Di bisnis apapun sama kok seperti itu. Saya misalnya, aku contohnya nggak usah jauh-jauh. Aku kemarin baru buka salon 3 bulan yang lalu. Ya, 3 bulan yang lalu tutup. Jadi aku buka itu sekitar bulan Mei atau apa gitu, Mei, Juni, Juli, Agustus tutup. Ya, dan Agustus aku ada di Bali sebulan. Aku nggak peduli sama salon yang aku tutup. Kenapa? Karena bagi aku gini, kalau dulu waktu aku memahami satu bidang dan aku berpikir bidang itu akan bisa menghidupi aku seumur hidup aku gitu loh, ternyata enggak. Karena waktu aku dulu fokus, aku memang mendapatkannya. Tetapi pada saat persaingan makin banyak, aku berusaha mencari yang terbaik, gak bisa. Gak bisa dapat seperti dulu lagi gitu loh. Dan aku switch untuk mencari hal yang mungkin aku belum pernah coba. Dan aku coba. Apakah semudah itu? Enggak. Jadi nggak ada yang mudah dalam hidup gitu ya. Karena bagi aku mungkin berjuang berjuang itu di jalan yang tepat pasti akan rasa hasilnya. Tapi berjuang di jalan yang kurang tepat ya, itu akan wasting time. Tapi bagaimana cara kita mengetahui wasting time itu? Dengan kamu mengukur waktunya. Sekarang kamu sekolah, kamu kan punya sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Bisa nggak SMA 4 tahun? Bisa, berarti kamu tinggal kelas. Bisa nggak SMP 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Bisa, kamu tinggal kelas. Gitu. Tapi pertanyaannya, kamu mau buang waktu kamu ya dengan kamu nanti kuliah di umur 25 tahun? Nggak salah sih. Tapi dua tahun 3 tahun itu kamu kamu gunakan untuk yang seharusnya kamu bisa lulus dengan baik. Kenapa enggak? Di luar sana banyak bisnis yang gagal, betul. Banyak orang belajar bisnis juga gagal juga, betul. Tetapi banyak orang yang sukses juga, iya. Tapi modalnya berapa banyak? Jadi bisnis jaringan, modal kamu cuman apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum, atau apa yang kamu gunakan. Ya. Tinggal kamu cari komunitas yang bisa mendukung kamu, mensupport kamu, merubah kamu menjadi manusia seutuhnya. Kenapa saya bilang menjadi manusia seutuhnya? Banyak kita bekerja di luar sana di bidang yang mungkin konvensional. Kalau aku selalu bilang konvensional itu adalah orang-orang yang berjibaku beradu dengan profesi yang sama. Contoh misalnya kamu jual salah satu eh, kendaraan. Dalam satu showroom dia ada punya beberapa tim.
Mereka akan berjibaku segala macam, kalau perlu menghalalkan segala cara untuk merebut, mencapai target yang ada, ya. Terus mungkin di perusahaan lain juga, misalnya tender apa, mereka juga akan cari cara entertainin orangnya supaya suka segala macam gitu-gitu. Itu yang mereka lakukan, gitu. Terus pasti goal, belum tentu, ya. Jadi aku mau bilang bahwa kita ini sebenarnya mempunyai waktu yang sama, mempunyai kesempatan yang sama. Cuman kitanya berkesempatan nggak untuk diri kita belajar hal-hal baru, mencoba hal baru, jangan pernah gagal. Tetapi kadang-kadang kita mencoba hal baru, tapi mencoba hal baru yang salah. Misalnya bisnis scam. Bisnis scam kan sama, bisnis cari-cari orang, ketemu orang, approach orang. Tetapi itu bisnis scammer, bukan bisnis yang beneran gitu loh. Kalau bisnis beneran adalah bagaimana kamu mendevelop sebuah pemikiran, sebuah sistem, sebuah cara, ya, ke orang-orang yang punya visi dan misi sama seperti kamu. Dan bila kamu menemukan orang yang tepat, percayalah, apa yang kamu impikan, apa yang kamu mau, itu akan terjadi dan benar-benar akan terwujud. Terlepas dari semua jatuh dan bangun dalam bisnis kamu, di bisnis konvensional juga sama, di dunia pekerjaan juga sama. Banyak orang keluar kerja, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, 5, 10 pekerjaan, baru mereka menemukan kerjaan yang tepat. Apapun bidangnya, apapun, kamu harus berproses. Kamu harus menerima apa yang masuk, input dan output dari mana-mana. Nggak bisa kamu menetapkan bahwa, oh, saya orangnya konservatif, saya orangnya idealis. Idealis itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang uangnya sudah banyak, dan kamu tidak memikirkan besok makan apa, besok mau kemana segala macam. Kamu udah go with the flow, udah menjalankan saja gitu. Yang paling penting adalah mindset kamu. Mindset kamu adalah jangan pernah berpikir dan stuck bahwa misalkan hari ini aku nggak punya apa-apa, terus kamu nggak bisa kemana-mana. Oh tidak sayang, di rumah kamu, di tembok kamu ini itu tertutup. Kalau kamu keluaran sana, kamu nggak tahu kamu akan bertemu dengan siapa, kamu akan ngapain, kamu akan dikasih jalan apa. Jadi stop berpikiran bahwa kamu sudah berada di on the track. Stop. Kalau kamu 3 tahun, 5 tahun tidak mengalami perubahan dalam hidup kamu, cari peluang baru. Jangan mau tertutup oleh pikiran kamu bahwa aku harus fokus. Oke, fokus 10 tahun, 20 tahun ke depan. Tapi kalau 10 tahun, 20 tahun ke depan kamu hasilnya sama pada saat kamu men-switch di 3 tahun dan 5 tahun, bahkan hasilnya nanti di 10 tahun kamu hasil sama, kenapa mesti nunggu 20 tahun? Wasting time. Bener gak? Ya, makanya kamu harus banyak-banyak berteman atau banyak-banyak membaca buku dengan orang-orang yang cara berpikirnya lebih maju dari kamu. Jangan pernah takut terlihat bodoh, karena terlihat bodoh itu lebih baik daripada kamu terlihat pintar. Oke?